Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat itu. Demi sebuah rumah megah untuk keluargaku, aku harus menerima pernikahan paling mengejutkan, dinikahi dua pria tua asal Afrika sekaligus. Malam pertama yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi titik tergelap dalam hidupku. Saat pintu kamar terkunci, aku sadar, keputusan ini akan meninggalkan luka yang tak pernah bisa kulupakan. Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir kembali di channel ini. Kisah yang akan kubagikan kali ini bukanlah cerita biasa, melainkan pengalaman hidupku yang penuh pengorbanan, rasa takut, hingga luka yang membekas seumur hidup. Sebelum aku memulai, dukung channel ini dengan cara sederhana. Tuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu, dari mana saja kalian mendengarkan kisahku. Pernikahan seharusnya membawa senyum dan harapan baru. Namun bagiku, semua itu berubah menjadi jebakan yang memaksa langkahku terseret pada keputusan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Demi sebuah rumah untuk keluargaku, aku harus menyerahkan masa depan, bahkan kebahagiaanku sendiri. Inilah awal dari perjalanan penuh air mata yang hingga kini masih terasa perih saat kuingat kembali. Aku masih ingat jelas hari itu. Hujan turun deras mengguyur atap rumah kontrakan kami yang bocor di sana-sini. Mama Zahra sibuk menampung air dengan ember, sementara adikku Dina terbatuk-batuk karena udara lembab yang membuat rumah semakin pengap. Aku hanya bisa memandanginya dengan hati yang hancur. Aku merasa gagal sebagai anak sulung. Hidup kami serba terbatas. Sejak ayah meninggal, beban rumah tangga jatuh di pundakku. Aku bekerja serabutan, kadang menjadi penjaga toko, kadang pula mencuci pakaian orang. Namun, semua itu tak cukup untuk memperbaiki kontrakan reot yang hampir roboh. Malam-malam kami selalu ditemani rasa cemas. Takut atap runtuh, takut banjir, takut kehilangan tempat berteduh. Di tengah keputusasaan itu, muncul seseorang yang mengubah segalanya. Nando, kenalan lama dari tetangga jauh, tiba-tiba datang berkunjung. Penampilannya rapi, ucapannya manis, dan ia membawa kabar yang terdengar seperti mimpi. Katanya, ada dua pria tua asal Afrika yang mencari seorang perempuan untuk dinikahi. Sebagai imbalannya, mereka bersedia memberiku sebuah rumah mewah, lengkap dengan segala fasilitasnya. Aku langsung terdiam. Kata-kata Nando menusuk kepalaku. Rumah, sesuatu yang selalu kupikir mustahil kumiliki. Aku ingin menolak, tapi saat itu juga aku melihat Mama Zahra menatapku penuh harap. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun sorot matanya jelas menyiratkan kerinduan akan kenyamanan yang sudah lama hilang dari hidup kami. Aku mencoba bertanya lebih lanjut pada Nando. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia hanya tersenyum samar, mengatakan bahwa mereka sudah memilihku. Katanya, aku dianggap punya wajah lembut dan sikap penurut, sesuai dengan yang mereka cari. Kata-katanya membuat perutku mual. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memandangi Dina yang terlelap dengan selimut tipis, sementara Mama Zahra masih terjaga, memandang langit-langit yang rembes air hujan. Aku ingin sekali berkata bahwa aku tidak akan pernah melakukan hal gila seperti menikah dengan orang asing hanya demi sebuah rumah. Tapi kenyataan lebih keras dari kata-kataku sendiri. Hari-hari berikutnya, Nando semakin sering datang. Ia membawa brosur bergambar rumah-rumah megah di kawasan elit. Ia menunjukkannya padaku, pada Mama Zahra, bahkan pada Dina yang masih polos. Bayangkan, kalian tidak perlu lagi kedinginan, tidak perlu lagi khawatir soal atap bocor. Semua akan berubah begitu pernikahan selesai. Aku mencoba menutup telinga, tapi bayangan rumah itu terus menghantui pikiranku. Aku melihat Mama Zahra mulai tersenyum saat membayangkannya. Dan Dina dengan polos berkata, "Kak, kalau punya rumah itu, aku bisa belajar dengan tenang ya?" Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam dari apapun. Aku merasa seperti terjebak di antara dua jurang. Di satu sisi, aku tahu keputusan itu akan menghancurkan hidupku. Di sisi lain, aku tak sanggup melihat keluargaku terus menderita. Semakin lama, tekanan semakin besar. Hingga akhirnya, aku mengangguk pelan di depan Nando, seolah menyerahkan seluruh kendali atas hidupku. Dan saat itulah,
Jalan menuju pernikahan yang kelak membuatku kehilangan kebebasan dimulai. Aku tak pernah tahu bahwa sebuah janji rumah mewah bisa menjadi pintu masuk menuju penderitaan yang lebih dalam dari sekadar kontrakan bocor. Halo sahabat setia, terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk hadir kembali di channel ini. Kisah yang akan kuceritakan kali ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan perjalanan hidupku yang penuh dengan ujian, air mata, serta luka yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebelum aku memulai, aku ingin mengajak kalian untuk memberi dukungan sederhana pada channel ini. Tuliskan nama kota atau daerah asal kalian di kolom komentar, agar aku bisa tahu dari mana saja kisah ini didengar. Dukungan itu sangat berarti bagiku, karena melalui komentar dan doa kalian, aku merasa tidak sendirian ketika harus membuka kembali lembaran kelam hidupku. Aku percaya, pernikahan bagi setiap orang adalah momen yang diimpikan sejak lama. Saat janji diucapkan, seharusnya ada kebahagiaan yang mengalir, ada harapan baru yang tumbuh, dan ada rasa aman yang lahir dari ikatan suci itu. Namun, bagiku, pernikahan justru menjadi pintu menuju perjalanan yang penuh luka. Aku tidak pernah membayangkan kalau hidupku akan diarahkan pada pilihan yang begitu berat, hingga membuatku terjebak di dalam ikatan yang seakan mengikat jiwa. Ketika aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana, aku berusaha menenangkan hati. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah jalan Tuhan yang harus kuterima dengan sabar. Namun, semakin aku berusaha, semakin kuat rasa takut yang menyergap. Aku tahu, langkah yang akan kuambil bukanlah langkah kecil, melainkan keputusan besar yang kelak menorehkan jejak dalam setiap detik hidupku. Ada masa ketika aku berpikir untuk menolak. Aku merasa tidak pantas diperlakukan seperti barang yang dipertukarkan. Tapi setiap kali aku menatap wajah Mama Zahra yang sudah letih menanggung beban hidup, atau melihat adikku Dina yang masih terlalu kecil untuk mengerti pahitnya dunia, hatiku menjadi rapuh. Mereka tidak pernah meminta lebih dariku, tapi aku tahu mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik. Disitulah dilema itu menghantamku. Memilih kebebasan diriku sendiri atau menyerahkan masa depanku demi kebahagiaan orang yang paling kucintai. Aku sempat bertanya pada diriku sendiri, apakah kebahagiaan harus selalu dibayar dengan pengorbanan sebesar ini? Apakah cinta pada keluarga harus membuatku kehilangan kendali atas hidupku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku tanpa pernah kutemukan jawabannya. Aku hanya bisa menangis dalam diam, menyembunyikan air mata agar Mama Zahra tidak semakin merasa bersalah melihatku gelisah. Sementara itu, kabar tentang pernikahan semakin dekat. Hari demi hari, segala persiapan dilakukan tanpa aku benar-benar bisa menolak. Aku hanyut dalam arus yang tidak pernah kuminta. Setiap langkah menuju pernikahan membuatku semakin yakin. Aku sedang berjalan di jalan yang gelap tanpa tahu di mana ujungnya. Namun, di balik ketakutan itu, ada bisikan kecil dalam hatiku yang berkata, mungkin semua ini tidak seburuk yang kau bayangkan. Mungkin ada kebahagiaan menunggu di sana. Bisikan itu yang membuatku tetap berdiri tegak meski tubuhku bergetar. Aku ingin percaya. Aku ingin yakin bahwa ada alasan mengapa Tuhan menempatkanku pada posisi ini. Sahabat, inilah awal dari perjalanan panjang yang akan kuceritakan padamu. Perjalanan yang membuatku belajar tentang arti pengorbanan, arti luka yang sesungguhnya, dan arti kebebasan yang tak ternilai harganya. Sebuah perjalanan yang dimulai dari sebuah janji rumah mewah, tapi berakhir dengan trauma yang akan selalu membekas dalam hidupku. Hari itu aku duduk termenung di beranda kontrakan kecil yang sudah rapuh. Angin sore meniup tirai robek yang menggantung di jendela, sementara suara gerimis mengetuk genting yang penuh tambalan. Aku memandang ke dalam rumah, melihat Mama Zahra yang sibuk menyalakan tungku kecil agar kami bisa makan malam dengan lauk seadanya. Dina, adikku, duduk di sudut ruangan, menulis di buku lusuhnya dengan cahaya redup dari lampu minyak. Pemandangan itu menusuk hatiku. Aku ingin memberi mereka tempat tinggal yang layak, tapi kenyataannya, aku bahkan kesulitan untuk sekadar membayar uang sewa kontrakan yang sudah menunggak 2 bulan. Di tengah rasa putus asa itulah Nando muncul, membawa kabar yang terdengar seperti mimpi. Ia datang dengan senyum ramah, mengenakan pakaian rapi, dan menaruh selembar brosur di meja kayu yang retak. Lihatlah,
Ini rumah yang akan menjadi milikmu kalau kau mau menerima tawaran mereka, ucapnya pelan. Mataku terbelalak ketika melihat foto rumah dengan halaman luas, pagar besi kokoh, serta ruang tamu yang dipenuhi perabot mewah. Aku menggeleng, mencoba menepis bayangan itu, tapi Nando terus meyakinkanku. Tidak ada yang salah dengan ini, lanjutnya. Mereka hanya ingin seorang istri yang bisa mendampingi. Kau tidak akan kekurangan apapun. Mama Zahra bisa hidup tenang. Dina bisa sekolah di tempat terbaik. Kau hanya perlu mengangguk. Aku terdiam. Kata-katanya seperti racun manis yang membuat pikiranku goyah. Aku ingin menolak sekeras mungkin, tapi setiap kali aku menoleh ke arah Mama Zahra, aku melihat kerutan di wajahnya semakin dalam. Ia sudah terlalu lelah menanggung beban hidup. Dina pun sering menahan lapar agar aku tidak merasa bersalah. Saat itulah, aku merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutanku sendiri. Rasa bersalah jika membiarkan mereka terus hidup dalam penderitaan. Malamnya, aku terbaring gelisah. Suara hujan semakin deras, menetes dari lubang atap dan membasahi lantai dekat tempat tidur Dina. Aku segera memindahkannya agar tidak kedinginan, lalu menatap wajah polosnya yang terlelap. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Andai aku bisa memberi yang lebih baik untuk kalian, bisikku lirih. Keesokan harinya, Nando kembali. Kali ini ia membawa 2 orang asing dengan kulit gelap, sorot mata tajam, dan pakaian mahal. Mereka memperkenalkan diri sebagai Ibrahim dan Musa. Aku gemetar, bukan karena takut, melainkan karena perasaan asing yang sulit kujelaskan. Mereka menatapku seolah-olah aku adalah jawaban dari sesuatu yang sudah lama mereka cari. Aku menunduk, tak berani menatap balik. Setelah mereka pergi, Nando kembali menekanku. Lihatlah, mereka serius. Rumah itu bisa kau dapatkan dalam sekejap. Kau hanya perlu mengiyakan. Mama Zahra tidak berkata sepatah kata pun, tapi aku bisa membaca matanya. Ada kerinduan untuk bisa hidup layak. Ada harapan yang selama ini terkubur karena kemiskinan. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja lebih keras. Aku menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan orang, berharap bisa mengumpulkan uang untuk memperbaiki rumah kontrakan. Namun, hasilnya tetap saja tak cukup. Bahkan kebutuhan sehari-hari saja sudah membuatku kewalahan. Setiap kali pulang, aku melihat Dina belajar dengan lampu temaram, dan Mama Zahra yang memendam letihnya. Itu membuat dinding pertahananku semakin rapuh. Hingga pada suatu malam, aku duduk bersama Nando di ruang tamu yang pengap. Ia menatapku serius, lalu berkata, "Kalau kau terus menunda, mereka bisa mencari perempuan lain. Kau akan kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan keluargamu." Kata-kata itu menghantamku keras. Aku menunduk, memejamkan mata, lalu mengangguk pelan. Saat itu juga aku merasa seperti menyerahkan nasibku ke tangan orang lain. Aku tidak pernah tahu bahwa persetujuan yang kuucapkan malam itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang penuh luka. Aku hanya bisa menatap Dina yang tidur dengan senyum kecil, seolah tidak menyadari badai besar yang sebentar lagi akan menghantam hidup kakaknya. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Matahari pagi bersinar terang, tapi jiwaku justru gelap. Sejak fajar, rumah kontrakan kami sudah dipenuhi hiruk-pikuk orang asing yang mengatur segala persiapan. Kain putih dipasang seadanya sebagai latar pelaminan, kursi plastik berjajar rapi, dan meja makan dipenuhi hidangan sederhana. Semua terlihat biasa saja, namun bagiku itu seperti panggung yang akan mengikatku selamanya. Aku duduk di kamar, menatap gaun putih yang sudah disiapkan. Jemariku bergetar ketika menyentuh kainnya. Gaun itu terlihat indah, tapi justru terasa seperti belenggu. Mama Zahra masuk membawa seikat bunga tangan. Ia berusaha tersenyum, meski matanya jelas menyimpan kegelisahan. "Nak, kuatlah," ucapnya lirih. Aku mengangguk, meski dadaku terasa sesak. Dina masuk tak lama kemudian, mengenakan gaun sederhana. Ia memelukku erat, seolah tidak rela melepaskan kakaknya pada sesuatu yang tidak ia mengerti. Tak lama, Nando mengetuk pintu dengan suara tergesa. "Semua sudah siap. Kau harus segera keluar." Aku menarik napas dalam-dalam,
mencoba menenangkan diri. Dengan langkah berat, aku keluar dari kamar, melewati lorong sempit menuju pelaminan. Semua mata tertuju padaku, termasuk dua pria yang kini resmi akan menjadi suamiku, Ibrahim dan Musa. Mereka berdiri berdampingan, mengenakan jas hitam dengan senyum tipis yang sulit kubaca. Ibrahim tampak lebih tenang dengan tatapan dalam, sementara Musa menatapku dengan raut penuh rasa ingin tahu. Aku tidak tahu harus menaruh hati di mana, karena keduanya terasa asing. Prosesi berlangsung singkat. Aku duduk di kursi pelaminan, mendengarkan ucapan-ucapan yang seperti gema kosong. Saat kalimat ijab kabul diucapkan, aku merasa jiwaku tercerabut. Kata, sah, yang keluar dari bibir saksi menggema begitu keras di telingaku, membuatku ingin lari, tapi kakiku tak mampu bergerak. Setelah prosesi selesai, tamu yang hadir memberikan ucapan selamat. Sebagian besar dari mereka adalah kenalan Nando, orang-orang yang tidak kukenal sama sekali. Tidak ada kerabat dekat, tidak ada sahabat lama, hanya aku, keluargaku, dan wajah-wajah asing. Mama Zahra mencoba menyembunyikan tangisnya dengan senyum yang dipaksakan, sementara Dina memegangi tanganku erat, seolah takut aku akan hilang. Ibrahim mendekat, menyodorkan tangannya padaku. Aku ragu, tapi akhirnya menggenggamnya perlahan. Rasanya dingin dan kaku. Musa menyusul dengan tatapan penuh arti, seakan mencoba membaca isi hatiku. Aku menunduk, menghindari pandangan itu. Semua berlangsung cepat, tapi di dalam diriku, waktu seakan berhenti. Ketika acara usai, aku dibawa menuju mobil hitam mewah yang akan mengantarku ke rumah baru. Orang-orang melambai, seolah merayakan keberangkatanku menuju kehidupan penuh kebahagiaan. Padahal, di dalam dadaku, hanya ada gemuruh ketakutan. Mama Zahra memelukku erat sebelum aku masuk ke mobil. Ingat, nak, apapun yang terjadi, kau selalu punya rumah di hatiku, bisiknya. Kata-kata itu menancap dalam, menjadi penguat sekaligus pengingat betapa besar pengorbananku. Di perjalanan, aku menatap keluar jendela, melihat kontrakan kecil yang semakin menjauh. Aku tahu, itu mungkin kali terakhir aku memandang tempat penuh kenangan itu. Dina berlari kecil mengejarku sampai ke depan gang, melambaikan tangan dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Pemandangan itu membuat dadaku semakin sesak. Setibanya di rumah baru, aku langsung terpukau oleh bangunannya yang megah. Pilar tinggi menjulang, dinding berlapis marmer, halaman luas dengan taman tertata rapi. Dari luar, semuanya terlihat seperti surga yang dijanjikan. Tapi entah mengapa, hatiku justru semakin takut. Aku merasa rumah itu bukanlah tempat perlindungan, melainkan penjara yang menyamar dengan keindahan. Ketika pintu besar dibuka, aroma wangi ruangan menyeruak. Lampu kristal berkilau di langit-langit. Lantai berlapis karpet merah menyambut langkahku. Namun, di balik semua kemewahan itu, aku merasa kesepian yang pekat. Ibrahim dan Musa berjalan di sampingku, seolah-olah aku adalah milik mereka sepenuhnya. Aku menggenggam bunga di tanganku erat-erat, berharap ada kekuatan yang bisa menuntunku menghadapi malam-malam berikutnya. Di sanalah aku sadar, pernikahan ini bukan awal kebahagiaan. Ini adalah permulaan dari ujian besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Langkahku terasa berat ketika menaiki tangga rumah besar itu. Suara hak sepatuku bergema di lorong panjang, menyatu dengan detak jantung yang berlari semakin cepat. Aku menatap sekeliling, lukisan wajah asing tergantung di dinding, lampu gantung berkilau seperti bintang palsu, dan karpet merah tebal yang menelan setiap langkahku. Semua terlihat indah, tetapi bagiku justru terasa menekan. Pintu kamar yang menjulang tinggi akhirnya dibuka oleh Musa. Di dalamnya, tempat tidur megah dengan sprei putih tampak begitu asing, seakan-akan sedang menungguku untuk menyerahkan diri. Aku berdiri kaku di ambang pintu, tak tahu harus melangkah atau berbalik. Ibrahim masuk lebih dulu, duduk tenang di kursi samping, sementara Musa menutup pintu perlahan. Suara pintu terkunci membuat tubuhku bergetar hebat. Mereka menatapku dengan tatapan berbeda. Ibrahim menyorotkan pandangan yang sulit kutebak. Ada ketenangan sekaligus kuasa di matanya. Musa sebaliknya, lebih gelisah,
seakan mencoba mendekat namun tertahan. Aku merasa terperangkap di antara keduanya. Kata-kata ramah yang sempat mereka ucapkan siang tadi kini lenyap, berganti dengan keheningan yang mencekik. Aku mencoba menenangkan diri dengan mengatur napas. Aku berkata dalam hati, ini hanya awal, kau bisa melewatinya. Tapi semakin aku berusaha kuat, semakin besar rasa takut yang menyelubungi. Aku tahu malam ini bukan tentang kebahagiaan, melainkan ujian yang akan membekas dalam hidupku. Tiba-tiba Ibrahim berdiri, mendekat ke arahku. Suaranya dalam namun dingin ketika ia berkata, mulai malam ini, kau adalah bagian dari kami. Kata-kata itu membuatku menunduk, tak sanggup membalas tatapannya. Musa mendekat dari sisi lain, berusaha tersenyum namun justru menambah kegelisahanku. Aku merasa seluruh ruang kamar itu menutup rapat. Tak ada celah untuk bernapas. Aku melangkah mundur, mencari jarak, tapi punggungku terbentur dinding. Jantungku berpacu tak terkendali. Aku ingin menjerit, ingin kabur, tapi tidak ada tempat yang bisa kutuju. Tubuhku kaku, bibirku bergetar tanpa suara. Malam itu, rasa takut merayap ke seluruh tubuhku, menelan keberanianku yang tersisa. Aku tak tahu berapa lama waktu berjalan. Setiap detik terasa seperti jam. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, memohon kekuatan agar bisa melewati malam itu tanpa kehilangan diriku sepenuhnya. Suara detik jam dinding seakan mengejek, mengingatkanku bahwa tak ada jalan kembali. Saat lampu kamar diredupkan, aku menutup mata rapat-rapat, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Namun, semakin aku mencoba melarikan diri ke dalam pikiranku, semakin jelas kenyataan yang kuhadapi. Aku tidak lagi bebas. Malam pertama yang seharusnya membawa senyum justru menjadi awal dari trauma yang tak akan pernah pudar. Ketika fajar perlahan datang, sinar matahari menembus tirai tebal kamar. Aku duduk di sudut ranjang dengan tubuh lelah. Mataku sembab karena tangis yang tak berhenti semalaman. Ibrahim dan Musa sudah pergi meninggalkan kamar, sementara aku sendiri, tenggelam dalam rasa kosong. Aku merasakan sesuatu telah berubah dalam diriku, sesuatu yang tak akan pernah sama lagi. Aku menatap cermin di seberang ruangan. Wajahku terlihat asing. Mata yang biasanya menyimpan harapan kini hanya dipenuhi bayangan takut. Aku tahu sejak malam itu, tidurku tidak akan pernah tenang lagi. Aku membawa luka yang tak terlihat, tapi terasa begitu nyata di dalam dada. Sejak malam pertama itu, setiap hari yang kujalani terasa semakin berat. Aku bangun dengan mata bengkak, tubuh lemas, dan hati yang penuh ketakutan. Aku mencoba menutupi perasaanku dengan senyum palsu setiap kali Ibrahim atau Musa ada di dekatku. Tapi di balik itu, ada kepedihan yang kian lama semakin menumpuk. Rumah megah yang dulu menjadi alasan aku mengambil keputusan ini, kini berubah menjadi sangkar emas. Dari luar tampak berkilau, tapi di dalamnya aku seperti burung kecil yang kehilangan sayap. Aku berjalan melewati koridor panjang setiap pagi, menatap dinding penuh lukisan asing yang tak pernah ku mengerti. Semuanya terasa dingin. Tidak ada kehangatan, tidak ada suara tawa, hanya sunyi yang menghantam telinga. Ibrahim jarang berbicara denganku. Ia lebih sibuk mengurus bisnisnya, sering bepergian dan pulang larut malam. Sementara Musa, meski terlihat lebih ramah, tetap menyimpan jarak yang membuatku sulit merasa aman. Mereka berdua bukanlah pasangan dalam arti sebenarnya, melainkan dua orang yang seakan memiliki kuasa penuh atas hidupku. Aku tidak tahu bagaimana seharusnya bersikap di antara mereka. Siang hari, aku sering berdiri di balkon lantai 2, menatap jalan raya yang jauh di depan rumah. Mobil lalu lalang, orang-orang berjalan dengan bebas. Sementara aku hanya bisa menghela napas panjang. Aku ingin sekali keluar, sekadar berjalan kaki di trotoar, menikmati udara bebas. Namun setiap kali aku mengusulkan untuk pergi, selalu ada alasan yang membuatku tertahan. Kadang Ibrahim berkata terlalu berbahaya, kadang Musa menolak dengan halus, seolah-olah aku tak bisa menjaga diriku sendiri. Malam-malam berikutnya menjadi bagian paling menakutkan. Ketika matahari tenggelam, jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku duduk di sudut kamar, menggenggam selimut erat-erat, menunggu pintu terbuka kapan saja.
Rasa takut itu terus menghantui, membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Jikapun sempat terlelap, mimpi buruk segera datang, membangunkanku dengan keringat dingin. Luka itu semakin dalam ketika aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Aku jarang bercermin, karena setiap kali melihat bayangan wajahku, yang tampak hanyalah sosok asing penuh rasa hampa. Aku tidak lagi mengenali siapa aku sebenarnya. Semua yang kulakukan hanyalah berpura-pura kuat agar bisa bertahan 1 hari lagi. Ada satu malam ketika aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu gantung berkilau indah, tapi hatiku kosong. Aku memandang foto keluarga kecilku yang baru saja dikirim Mama Zahra lewat seorang tetangga. Wajah Mama tampak lebih segar. Dina pun terlihat ceria dengan seragam barunya. Mereka bahagia di rumah yang kini mereka tempati. Rumah yang kudapatkan dengan harga pengorbanan begitu mahal. Aku tersenyum getir. Dari satu sisi, aku senang bisa memberi mereka kebahagiaan. Namun dari sisi lain, aku merasa seluruh jiwaku hancur berkeping-keping. Aku ingin menelpon mereka, bercerita tentang penderitaanku, tapi suara dalam hatiku menahan. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan mereka dengan keluh kesahku. Aku tidak ingin membuat Mama Zahra merasa bersalah karena membiarkanku masuk ke dalam pernikahan ini. Jadi, aku memilih diam. Aku menanggung semuanya sendiri. Hari demi hari, tubuhku semakin lemah. Nafsu makanku menurun, mataku selalu sembab, dan wajahku semakin pucat. Musa sempat menanyakan keadaanku, namun aku hanya menjawab singkat. Aku baik-baik saja. Padahal sebenarnya aku sedang rapuh. Ibrahim pun nyaris tidak pernah memperhatikan. Aku merasa benar-benar sendirian di rumah yang luas itu. Waktu berjalan, tetapi luka itu tidak sembuh. Justru semakin menganga, semakin menjerat, membuatku sulit bernapas. Aku sadar, jika terus seperti ini, aku bisa benar-benar kehilangan kewarasan. Aku mulai mencari cara untuk bertahan, menulis di buku harian yang kusimpan di bawah bantal, berdoa tanpa henti di setiap malam, dan menggenggam setiap ingatan manis bersama Mama Zahra serta Dina. Hanya itu yang bisa membuatku tetap berdiri di tengah badai yang tak kunjung reda. Dan di saat aku merasa hampir menyerah, satu pikiran mulai muncul dalam kepalaku. Aku harus menemukan jalan keluar. Aku tidak bisa terus terkunci dalam rumah yang hanya memberi luka. Aku harus mencari cara, meski itu berarti menghadapi risiko yang lebih besar. Akhirnya aku memilih pergi, meninggalkan rumah besar yang dulu menjadi alasan aku menyerahkan kebebasanku. Aku melangkah keluar dengan air mata, namun juga dengan tekad baru. Tidak ada lagi dinding megah yang mengekang langkahku. Tidak ada lagi tirai mahal yang menutupi kesedihanku. Aku kembali ke jalan sederhana, tapi di sanalah aku merasakan arti kebebasan yang sesungguhnya. Aku sadar, kebahagiaan tidak pernah diukur dari seberapa luas rumah yang kita tinggali, atau seberapa mewah benda yang kita miliki. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang damai, dari rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Luka yang kudapat mungkin takkan hilang, tapi dari luka itulah aku belajar arti harga diri. Pesanku untuk kalian yang mendengarkan, jangan pernah menukar kebebasan dengan kenyamanan semu. Jangan biarkan janji manis mengikatmu pada penderitaan yang berkepanjangan. Hidup terlalu berharga untuk dipertaruhkan demi sesuatu yang tak sebanding. Terima kasih sudah mengikuti kisahku hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar dengan nama kota asal kalian, agar aku tahu sejauh mana cerita ini terdengar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati.